Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan teori keperawatan Sister Kalista Roy. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Siti Maulidia, Abella Aprilia, Nova Fauzia, Farhana Miftahul. Model adaptasi Sister Kalista Roy. Tuhan secara erat terungkap dalam keanekaragaman ciptaan dan merupakan takdir bersama dari ciptaan orang yang menggunakan kemampuan kreatif manusia untuk kesadaran, pencerahan, dan iman serta orang yang bertanggung jawab atas proses penurunan, kesucian, dan transformasi alam semesta. Biografi Sister Kalista Roy. Kalista Lorraine Roy atau biasa disebut Kalista Roy lahir pada tanggal 14 Oktober 1939 di Los Angeles, California Selatan, Amerika Serikat. Beliau tumbuh dalam keluarga Katolik yang taat. Dengan demikian, beliau diadaptis dengan nama orang suci yang dirayakan pada hari kelahirannya, yaitu Santos Kalisto. Kalista Roy adalah seorang biarawati dari Saint Joseph of Corinth, Amerika Serikat, yang ahli dalam bidang teori keperawatan, profesor, dan penulis. Dia dikenal karena menciptakan model adaptasi teori keperawatan. Dia adalah seorang profesor keperawatan di Boston College sebelum pensiun pada tahun 2017. Kalista Roy mulai mengoperasikan model konsepnya pada tahun 1968 ketika Mount Saint Mary's College mengadopsi kerangka adaptasi sebagai landasan filosofis dari kurikulum keperawatan. Model adaptasi Roy pertama kali disajikan dalam literatur sebuah artikel yang diterbitkan dalam Nursing Outlook pada tahun 1970 yang berjudul Adaptation: A Conceptual Framework for Nursing. Konsep mayor dan definisi teori adaptasi Sister Kalista Roy. 1. Sistem adalah kesatuan dari beberapa bagian yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang utuh dengan ditandai adanya input, kontrol proses, output, dan umpan balik. 2. Tingkat adaptasi adalah titik perubahan yang terdiri dari stimulus vokal, konstektual, dan residual yang memiliki standar orang tentang rangsangan yang dapat ditanggapi dengan respon adaptif biasa. 3. Problem adaptasi adalah area konsentrasi yang luas terkait kejadian atau situasi yang menggambarkan kesulitan yang terkait dengan indikator terhadap penurunan atau peningkatan kebutuhan. 4. Stimulus vokal adalah stimulus eksternal atau internal yang secara langsung mengharuskan manusia berespon adaptif. Stimulus vokal merupakan perubahan tingkah laku. 5. Stimulus konstektual adalah seluruh stimulus lain yang menyertai hadir dalam situasi yang berkontribusi pada efek rangsangan vokal terhadap suatu tindakan tentang perilaku yang tidak dapat diketahui. 6. Stimulus residual adalah faktor lingkungan yang terdapat pada luar maupun dalam manusia yang efek situasinya tidak jelas atau tidak valid. 7. Proses coping adalah suatu cara yang dibawakan untuk membuat perubahan dalam lingkungannya. 8. Mekanisme coping utama adalah hal yang ditentukan secara bawaan genetik untuk umum dan spesies lain yang umumnya dipandang sebagai proses otomatis dan tidak perlu dipikirkan atau direncanakan. 9. Mekanisme coping yang diperlukan adalah pengalaman yang ditemui dan dikembangkan melalui pembelajaran untuk dapat berkontribusi terhadap tanggapan adat tertentu. 10. Regulator adalah subsistem dari mekanisme coping yang melibatkan sistem dari respon otomatik melalui saraf, kimiawi, dan proses endokrin. 11. Kognator adalah mekanisme coping yang melibatkan respon melalui proses yang kompleks dari persepsi informasi, mengambil keputusan, emosi, dan belajar. 12. Respon adaptif adalah respon yang meningkatkan integritas manusia dalam mencapai tujuan manusia untuk mempertahankan kehidupannya. 13. Respon tidak efektif adalah tidak ikut berkontribusi dalam integritas yang berkaitan dengan tujuan hidup manusia. 14. Proses kehidupan terintegrasi adalah suatu proses kerja yang berstruktur dan berfungsi secara keseluruhan kebutuhan hidup manusia. 15. Fisiologis adalah kebutuhan fisiologis termasuk kebutuhan dasar dan bagaimana proses adaptasi dilakukan untuk pengaturan cairan atau elektrolit, oksigenasi, aktivitas, istirahat, eliminasi, nutrisi, pengaturan terhadap suhu, sensasi, proses endokrin, dan perlindungan diri. 16. Konsep diri adalah salah satu dari mode psikososial secara psikis dan spiritual tentang seluruh keyakinan dan perasaan yang dianut individu dalam satu waktu berbentuk persepsi, partisipasi terhadap reaksi orang lain dan tingkah laku secara langsung, termasuk pandangan terhadap fisiknya atau body image dan sensasi diri, kepribadian yang menghasilkan konsistensi diri, ideal diri atau harapan diri, moral dan etika pribadi. 17. Fungsi peran adalah penampilan fungsi peran yang berhubungan dengan tugasnya di lingkungan sosial secara instruksi dan ekspresif.
18. Interdependensi adalah hubungan yang saling bergantung antara individu dengan orang lain yang penting dan sebagai support system, melibatkan kemauan dan kemampuan individu dalam menerima orang lain dengan aspek yang ditawarkan seperti cinta, rasa hormat, nilai, pengasuhan, pengetahuan, keterampilan, komitmen, harta benda, waktu, dan bakat. Dan yang terakhir 19, persepsi adalah suatu rangsangan dan apresiasi dari interpretasi yang menghubungkan regulator dengan kognator dan mode adaptif yang dilakukan secara sadar. Teori konseptual adaptasi Sister Calista Roy terdapat 4 esensial, yaitu 1. Manusia. Sistem manusia yang sekedar berusaha merespon rangsangan lingkungan untuk memelihara integritas. Setiap kehidupan manusia memiliki tujuan di alam semesta yang kreatif, dan orang-orang tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. 2. Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan atau proses yang menjadikan seseorang terintegrasi dan utuh. Hal ini merupakan cerminan dari adaptasi, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. 3. Lingkungan. Lingkungan adalah segala kondisi, keadaan, dan pengaruh yang mengelilingi serta mempengaruhi perkembangan dan perilaku seseorang. Lingkungan dimasukkan ke dalam pribadi sebagai sistem adaptif yang melibatkan faktor internal dan eksternal. Yang keempat yaitu keperawatan. Keperawatan secara luas sebagai profesi perawatan kesehatan yang berfokus pada proses kehidupan manusia dan pola yang menekankan promosi kesehatan untuk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini merupakan bagian model konseptual Sister Calista Roy yang meliputi masukan yang berupa rangsangan tingkat adaptasi. Dilanjutkan dengan kontrol proses yang meliputi pengaturan mekanisme dan pengaturan kognator. Lalu, efek yang ditimbulkan atau efektor berupa fungsi fisiologis konsep diri dan fungsi peran saling ketergantungan. Keluaran yang dihasilkan berupa respon adaptif dan tidak efektif tanggapan. Hal tersebut dilakukan secara umpan balik. Model Roy berfokus pada konsep adaptasi manusia. Konsepnya tentang keperawatan, manusia, kesehatan, dan lingkungan, semuanya terkait dengan konsep sentral ini. Orang tersebut terus-menerus mengalami rangsangan lingkungan. Akhirnya, tanggapan dibuat dan adaptasi terjadi. Respon tersebut bisa berupa respon adaptif atau tidak efektif. Respon adaptif mempromosikan integritas dan membantu orang untuk mencapai tujuan adaptasi, yaitu mereka mencapai kelangsungan hidup, pertumbuhan, reproduksi, penguasaan, transformasi pribadi, dan lingkungan. Respon yang tidak efektif yaitu gagal mencapai atau mengancam tujuan adaptasi. Hubungan antara 4 mode adaptif terjadi ketika rangsangan internal dan eksternal mempengaruhi lebih dari satu mode. Ketika perilaku mengganggu terjadi di lebih dari satu mode atau ketika satu mode menjadi stimulus vokal, konstektual, atau residual untuk mode lain. Asumsi mayor utama. Asumsi dari teori sistem mencakup teori tingkat adaptasi yang telah digabungkan ke dalam satu asumsi ilmiah. Sistem adaptif merupakan cara manusia dipandang sebagai bagian interaktif yang bertindak dalam kesatuan untuk beberapa tujuan. Sistem adaptif manusia itu kompleks dan beraneka ragam serta menanggapi berbagai rangsangan lingkungan untuk mencapai adaptasi. Dengan kemampuannya beradaptasi dengan rangsangan lingkungan, manusia memiliki kapasitas untuk menciptakan perubahan lingkungan. Roy menggabungkan asumsi humanisme dan veritivitas ke dalam satu asumsi filosofis. Humanisme menegaskan bahwa orang dan pengalaman manusia sangat penting untuk diketahui dan dihargai, dan bahwa mereka berbagi dalam kekuatan kreatif. Asumsi ilmiah 1. Sistem materi dan energi berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dari perorganisasian diri yang kompleks. 2. Kehati-hatian dan makna merupakan konstitusi dan integrasi pribadi dan lingkungan. 3. Kesadaran diri dan lingkungan berakar pada pemikiran dan perasaan. 4. Manusia dengan keputusan mereka bertanggung jawab atas integrasi proses kreatif. 5. Berpikir dan merasa memediasi tindakan manusia. 6. Hubungan sistem mencakup penerimaan, perlindungan, dan pengembangan saling ketergantungan. 7. Manusia dan bumi memiliki pola yang sama dan hubungan yang tidak terpisahkan. 8. Manusia dan transformasi lingkungan diciptakan dalam hati nurani manusia. 9. Integrasi makna manusia dan lingkungan menghasilkan adaptasi. Asumsi fisiologis meliputi yaitu 1. Manusia memiliki hubungan timbal balik dengan dunia dan Tuhan. 2. Makna manusia berakar pada konvergensi titik omega alam semesta. 3. Tuhan pada akhirnya terungkap dalam keanekaragaman ciptaan dan merupakan takdir bersama dari ciptaan. 4. Orang menggunakan kemampuan kesadaran kreatif manusia, pencerahan, dan keyakinan. 5. Orang-orang bertanggung jawab atas proses mendapatkan, menopang, dan mengubah alam semesta.
Asumsi mayor menurut Sister Calista Roy ada 5, yaitu 1. Manusia adalah keseluruhan dari biopsikologi dan sosial yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan. 2. Manusia menggunakan mekanisme pertahanan untuk mengatasi perubahan-perubahan biopsikososial. 3. Setiap orang memahami bagaimana individu mempunyai batas kemampuan untuk beradaptasi. Pada dasarnya, manusia memberikan respon terhadap semua rangsangan, baik positif maupun negatif. 4. Kemampuan adaptasi manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jika seseorang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, maka ia mempunyai kemampuan untuk menghadapi rangsangan baik positif maupun negatif. 5. Sehat dan sakit merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.